Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andy Kristum Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 3 bulan Juli 2025. Kondisi dari market saat ini Bitcoin mengalami kenaikan tipis ya dari dini hari tadi, itu ke level 109.400-an something sementara, dan secara movement ini menurut saya positif. Lalu dilihat dari pergerakan S&P 500 rally, indeks dolar juga rally, XAU rally, semuanya naik teman-teman. Aneh ya. Tapi ya inilah kondisi dari pasar saat ini. Kita akan coba untuk bedah kira-kira ada apa dan gimana ke depannya pergerakan dari market. Teman-teman, pembahasan kita mulai dulu dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Hari ini kita akan dapat beberapa data penting ya. Pertama, Amerika Serikat itu ada merayakan Independence Day atau Hari Kemerdekaan, di mana data-data ekonomi makro dari Amerika Serikat itu akan banyak ditutup jam 1 siang nanti. Gitu. Jadi akan ada penutupan sementara, setelah itu market akan buka lagi. Kalau kita lihat dari beberapa data hari ini, kita akan dapat data Eurozone Services dan juga Composite PMI dari Uni Eropa jam 3 sore nanti. Ini berpotensi mempengaruhi pergerakan dari euro. Terus juga akan ada data monetary policy dari Uni Eropa. Amerika Serikat baru akan merilis datanya itu jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Ada average hourly earning. Lalu ada jobless claim, initial jobless claim rilis datanya jam setengah 8 malam. Non-farm payroll juga sama, jam 8 malam. Ini sangat-sangat volatil sih. Jadi waspada buat teman-teman yang trading. Market bisa bergerak sangat liar ketika non-farm payroll dan juga initial jobless claim. Ya, di perdagangan hari ini diwaspadai jam setengah 8 malam itu akan ada volatilitas yang luar biasa pada market. Sementara sedikit review untuk data kemarin, ada non-farm employment change dari Amerika Serikat. Kemarin juga ada data crude oil inventory, yang mana dua data tersebut negatif ya untuk perkembangan dari dolar. Gitu. Ada satu tools yang aku terus perhatikan dalam beberapa hari, yaitu Fed Rate Monitor Tools. Teman-teman, kemarin itu potensi The Fed mempertahankan suku bunga ada di 79%. Hari ini udah turun lagi menjadi 75,4%. Artinya adalah ada kemungkinan lebih besar untuk The Fed mulai memangkas suku bunga pada bulan Juli 2025 ini. Ini menurut saya akan menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk pasar ke depannya. Semakin early Fed memangkas suku bunga, maka akan semakin positif untuk kondisi pasar ke depannya. Gitu. Seandainya sampai nanti di akhir bulan Juli, lebih tepatnya tanggal 31 Juli, persentase The Fed memangkas suku bunga lebih tinggi dibandingkan dengan persentase The Fed mempertahankan suku bunga, ini akan menjadi optimisme bullish untuk pasar kripto dan juga aset-aset kelas yang lain, karena akan mendapatkan liquidity impact daripada penurunan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed. Siap-siap teman-teman. Itu kemudian dilihat dari data yang lain adalah data dari liquidation. Kemarin yang kena liquid posisi short itu meningkat ya, impact daripada kenaikan yang terjadi pada Bitcoin. Dan kalau kita perhatikan juga dari kondisi sekarang ini, menurut saya masih sangat-sangat positif untuk market, teman-teman. Bitcoin baru aja mengambil liquidity yang ada di atas ya. Padahal kemarin kan sempat koreksi tuh sampai 105 ribuan. Tapi nggak sampai 104 ribu, Bitcoin udah kembali bangkit naik ke 109 ribu hari ini. Jadi ya secara sentimen, secara pergerakan ini sangat kuat tren bullishnya. Nah, kita pindah dulu ke berita yang lain, yaitu adalah aplikasi desain populer diam-diam menyimpan 1,1 triliun rupiah berupa Bitcoin. Jadi nama perusahaannya adalah Figma. Figma ini perusahaan software desain berbasiskan web asal Amerika Serikat ya, yang mana mengungkap di dalam dokumen IPO-nya bahwa mereka telah menyimpan investasi Bitcoin senilai jutaan dolar Amerika Serikat selama lebih dari 1 tahun terakhir. Itu jadi menurut laporan terbarunya,
Dia mengungkapkan bahwa mereka memiliki aset berupa Bitcoin Exchange Trade Fund ya, berupa ETF. Value-nya di sini 69.533 US dollar, teman-teman. Dan ini dibelikan dalam bentuk ETF ya. Itu setelah kebongkar akhirnya karena Figma ini dia akan melakukan IPO, jadi dia butuh dana gitu, melisting di bursa saham dan ya harus terbuka terkait dengan laporan keuangan perusahaan tersebut dan ketahuan lah. Coba bayangkan kalau banyak perusahaan Amerika Serikat yang sudah melakukan ini, tapi karena mereka menyimpan rapat-rapat, mereka bukan listed company ya, mereka bukan perusahaan terbuka, jadi nggak masalah dong kalau mereka itu merahasiakan aset-aset apa saja yang mereka miliki. Nah, bagaimana kalau ini terjadi di banyak perusahaan di Amerika Serikat? Berarti kan adopsi Bitcoin, ya meskipun ini tidak langsung ya, yaitu lewat Bitcoin ETF, tapi ya intinya reserve yang dibutuhkan kan tetap Bitcoin gitu. Nah, kalau banyak perusahaan yang melakukan ini berarti sebenarnya institusi-institusi besar itu memang sudah pada membeli Bitcoin gitu. Bahkan sebelum dipublikasikan ke pasar. Lalu dari berita yang lain itu ada Fed Chairman Jerome Powell kemarin itu di apa namanya eh, kayak disentil ya oleh Departemen Perumahan dari Amerika Serikat. Jadi the United States Federal Housing Chairman yaitu William Pulte itu dia menyuruh Senat, apa sih bahasa gampangnya ya, memerintahkan Senat untuk menyelidiki Chairman Jerome Powell terkait dengan Jerome Powell eh, skandal ya. Ini ada Jerome Powell 2.5 billion building renovation skandal yang mana apakah Jerome Powell melakukan perbaikan rumah? Skandal renovasi bangunan senilai 2,5 juta US dollar yang dilakukan oleh Powell yang sangat menjijikkan dan ia berbohong ketika ditanya dalam rinciannya terhadap Kongres. Ini tidak lebih dari kejahatan jabatan dan layak dihukum karena alasan tertentu. Wow, ini ada konflik nih. Menarik ya. Apakah kasus ini akan mempengaruhi kebijakan dari Chairman Jerome Powell? Jadi ada aja kasusnya saat ini. Kemudian juga yang dikatakan oleh Cynthia Loomis, dia membuat sejumlah pernyataan yang tidak akurat secara fakta. Oh, ini mengenai ruang makan pribadi mewah. Oh, ini terkait dengan Jerome Powell dan juga aset-asetnya ya, yang ada aset pribadinya Jerome Powell gitu. Eh, karena dia melakukan renovasi rumah, kemudian membeli aset-aset furniture dan lain sebagainya yang ada di rumahnya itu setelah dimintai pertanggungjawaban gitu. Jadi kalau di Indonesia itu eh, kayak di apa namanya di audit ya dana pribadi dari Jerome Powell. Ya jadi kurang lebih kayak gitulah. Apakah ini merupakan sesuatu kejahatan yang memang secara natural atau ini merupakan sebuah apa ya, sesuatu yang diungkit-ungkit karena Jerome Powell sendiri tidak selaras dengan Trump terkait dengan kebijakan. Wah, ini menarik sih. Spekulasi mungkin bisa kemana-mana ya, tapi ya kita lihatlah apakah ini bakalan menjadi sebuah ancaman buat posisinya Jerome Powell ke depannya karena kasus perumahan ya, perbaikan perumahan yang menyangkut dirinya. Kita akan nantikan aja lanjutan kasusnya. Teman-teman, Sahara ya ini bakalan listing di OKX dalam 11 hari campaign ini masih berlaku sejauh ini. Teman-teman boleh ikutin campaignnya ya. Jadi hari ini kan kita ada di tanggal 3 Juli, 11 hari ke depan ya 14 Juli campaignnya akan berakhir. Jadi ada sekitar 3 juta token Sahara lewat prize pool yang bisa teman-teman menangin. Nah, ini bisa diikuti oleh pengguna baru ataupun pengguna lama. Ya, caranya gimana buat teman-teman yang tertarik? Kalian bisa melakukan deposit ya minimum 100 USDT dan juga bisa melakukan trade untuk mengumpulkan atau menyelesaikan misinya.
Gitu. Kumpulkan, selesaikan 4 misi ini untuk memperoleh rewardnya. Teman-teman bisa ikutin untuk new user ya. Di sini bisa deposit 100 USDT dan juga melakukan trade at least 100 USDT juga token Sahara seperti itu. Jadi selesaikan aja misinya, klik yang get start di sini untuk kalian yang pengen melakukan aktivitasnya, atau kalau teman-teman memang sudah pro atau punya dana yang lebih besar, kalian bisa lakukan deposit yang lebih besar yaitu 500 USDT ya berupa Bitcoin, Ethereum dan juga tetap melakukan trading di token Sahara senilai 500 USDT secara value gitu. Jadi event ini kayak ngumpul-ngumpulin poin gitu, di mana nanti kita akan dimasukkan ke dalam pool. Jadi maksudnya kita akan dihitung ya, tergantung kalau makin banyak orang yang ikutan kompetisi ini, rewardnya mungkin akan dibagi ke banyak member. Tapi semakin sedikit yang ikut, kita berpeluang mendapatkan reward yang cukup gede dari campaign ini. Gitu. Jadi ini campaign yang menarik buat teman-teman ikutin. Seandainya teman-teman saat ini lagi mencari campaign, mencoba untuk apa namanya melipat gandakan keuntungan kalian di market selain trading ya, dengan campaign-campaign ini tentu saja akan sangat worth it buat teman-teman ikutin. Apalagi kalau aku perhatikan minat dari pasar saat ini itu lagi rendah, lagi turun-turunnya sama kripto. Artinya kan yang berpartisipasi dalam campaign-campaign seperti ini akan semakin sedikit. Jadi relatif lebih besar kemungkinan teman-teman untuk mendapatkan reward yang agak gede gitu. Kemudian kalau teman-teman refer teman kalian juga ya, jadi membagikan kode referral kalian ke teman-teman yang join itu juga bisa mendapatkan hadiah gitu. Nah, campaign ini berlaku sampai tanggal 14 Juli. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat ikutan, silakan cek link yang ada di kolom deskripsi video ini untuk melakukan pendaftaran. Bagi yang belum punya OKX juga bisa daftar ya. Sama linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Kita lanjut dari berita yang lain. Trump baru saja mengumumkan tarif terbarunya untuk Vietnam. Nah, berita terbaru adalah Trump akan mengenaikan tarif ekspor dari Vietnam ke Amerika Serikat sebanyak 20%. Nah, ini bakalan kena tarif tambahan yaitu 40% jika dia melakukan yang namanya transshipping. Jadi kayak apa ya, perpindahan muatan gitu dari laut ke udara gitu misalkan ya, itu akan dikenakan tarif lain yaitu tambahan 40%. Dan untuk tarifnya Amerika Serikat ke Vietnam itu zero tarif, teman-teman. Wah, enak banget ya jadi Amerika Serikat, negara lain ekspor ke negara mereka kena pajak 20%, tapi Amerika Serikat ke Vietnam pajaknya 0. Itu pembaruan terbaru dari tarif. Kemudian dari berita yang lain, Corporate Treasury double ETF Bitcoin buy in H1 menandakan adopsi agresif ya pada Bitcoin. Wow, ini menurut saya menjadi sebuah fakta yang terjadi saat ini pada market, di mana ternyata sudah terbuka lebih banyak terkait dengan pemberitaan banyak perusahaan yang sudah melakukan pembelian terhadap Bitcoin. Perusahaan-perusahaan yang besar yang lagi borong itu kan kayak Strategi, kemudian Meta Planet dari Jepang, terus juga beberapa perusahaan miner juga aku perhatikan aktif melakukan pembelian pada Bitcoin. Ada juga pembelian terhadap Bitcoin Spot ETF, itu juga dari company-company kayak Figma ya, kita udah bahas tadi. Diam-diam sudah beli Bitcoin. Jadi ini menunjukkan adopsi pada Bitcoin dan juga Bitcoin ETF ini sangat-sangat masif, sangat-sangat besar sejauh ini. Data terbaru juga mengungkapkan produk Bitcoin Spot ETF kemarin mendapatkan outflow 342 juta US dollar, didominasi oleh arus keluar dari Fidelity, Grayscale, 21 Share, dan kawan-kawan. Ini yang tertinggi semenjak 2 minggu terakhir outflow yang terjadi pada Bitcoin. Sementara dari Ethereum kemarin masih inflow sekitar 40,68 juta US dollar. Itu ada outflow yang terjadi. Lalu Ripple dikabarkan
mencari lisensi untuk perbankan Amerika Serikat, menambah daftar perusahaan kripto yang resmi dan legal di Amerika Serikat. Wah, ini merupakan langkah yang bagus ya untuk Ripple, memastikan bahwa mereka ini merupakan salah satu perusahaan yang resmi ya berlisensi yang kedepannya bisa membuka banyak akses untuk Ripple bekerja sama dengan institusi besar lainnya, perbankan-perbankan besar yang ada di Amerika Serikat. Kemudian Crypto Deals at ini perusahaan kripto dari Trump. Semenjak Trump ini merambah ke bisnis kripto, asetnya naik sampai 620 juta US dollar ya, net value-nya naik. Ini merupakan sebuah kenaikan dari nilai investasinya Trump, karena kan mereka ini sudah membeli Bitcoin dari perusahaan keluarganya. Kemudian World Liberty Financial juga sudah ada investornya. Jadi kalau dihitung-hitung net value dari Trump ini udah naik, teman-teman. Padahal Trump ini terkenalnya merupakan seorang investor di real estate, di properti. Ya, dan lini bisnisnya sekarang sudah merambah juga ke dunia kripto. Ini menunjukkan bahwa Trump merupakan seorang pengusaha sejati di mana dia ini fleksibel. Ya, dia melihat ada potensi di mana cemplungin uang ke sana. Gitu. Jadi kayak ya karena duitnya banyak juga, karena orang berpengaruh juga, jadi otomatis apa yang dilakukan oleh Trump itu akan menyebabkan banyak investor lain juga mengikuti jejaknya. Gitu. Artinya kalau kita seorang pengusaha udah punya nama, kita masuk kemana orang lain akan ada yang ikut, teman-teman. Sehingga aset yang kita beli tersebut kemungkinan cuannya juga akan makin gede. Gitu. Jadi menurut saya nggak heran sih kenapa Trump net value dari kekayaannya terus meningkat. Lalu berita yang terbaru adalah integrasi dari Algorand Foundation bergabung dengan jaringan multi rantai di Wormhole. Ini akan memungkinkan akses Algorand bisa sampai ke 40 blockchain lainnya. Wow, ini berita yang bagus buat Algorand. Lalu kalender kripto terbaru dari Layer GG udah rilis. Ada beberapa event-event penting yang akan kita temukan di tanggal 3 ini. Tadi kita udah bahas sedikit. Ada job opening, unemployment rate, kemudian non-farm payroll. Ya, data-data tersebut sangat-sangat berpotensi membuat market volatil. Kemudian dari data penting lainnya itu akan ada hard fork dari token SC. Lalu ada Qtum, akan ada local AI agent client baru. Jupiter Studio eventnya tanggal 6 nanti. Lalu ada FOMC meeting tanggal 9. Ini akan menjadi katalis penting di minggu depan. Ada beberapa token yang unlock juga ya, kayak IMX, IO, dan juga APT di minggu depannya. Dan juga data-data lain yang bisa teman-teman cek. Nanti aku akan posting juga ini di komunitas Telegram kita. Itu sih beberapa rilis data yang kita temukan sejauh ini. Overall Bitcoin masih sangat kuat ya secara movement. Kita expect ada penurunan harga yang terjadi pada perdagangan Bitcoin dalam beberapa hari ke depan. Nggak disangka baru level 105.500 udah rebound aja Bitcoin ke 109.000 kembali. Teman-teman, kita sudah sempat spill pergerakan dari Bitcoin ini tengah berada di dalam sebuah triangle pattern. Sejauh ini Bitcoin terpantau breakout, tapi ini masih belum mendapatkan konfirmasi dari daily time frame. Kapan kita mendapatkan konfirmasi? Yaitu ketika closing daily time frame hari ini jam 7 pagi nanti. Seandainya Bitcoin mampu closing di atas area di atas area 108.500, ini merupakan sebuah sentimen bagus untuk Bitcoin, berpotensi untuk mengalami rally berikutnya. Symmetrical triangle itu biasanya sih menyebabkan kenaikan yang terjadi pada Bitcoin bakalan lumayan impulsif gitu. Jadi target terdekat adalah 123 123.000 untuk Bitcoin saat ini ya. Target
dia breakout dari symmetrical triangle-nya. Menurut saya cukup realistis dengan kondisi market yang lumayan masih positif, institusi banyak yang borong, probability the Fed cut rate di bulan Juli meningkat, kemudian perang tarif yang semakin jelas, Israel dan juga Iran yang memang sudah meredam konfliknya saat ini. Ya, bulan Juli semoga aja positif. Tapi yang perlu di take note juga gini, bulan Juli itu seringkali saham-saham US itu kayak ngasih laporan keuangannya. Jadi market biasanya sih bakalan merespon ya, entah itu naik dan turun, tapi yang pasti akan ada big news di bulan Juli. Terus juga terkait dengan plafon hutang dari Amerika Serikat yang semakin lama semakin naik, ini juga bisa menjadi salah satu kekhawatiran juga, salah satu sentimen negatif juga untuk pasar. Jadi meskipun market optimis secara overall, tapi juga harus diwaspadai adanya beberapa potensi-potensi berita negatif untuk pasar sehingga bisa memberikan dampak terhadap harga. Kemarin Bitcoin dominance jatuh 1,8%. Impactnya altcoin kemarin rally kayak Cardano lumayan naik 9%, WLD naik 11%, Fat AI naik 7%, Algorand juga naik 6%, Hyperliquid naik 6%, Fartcoin naik 9%, dan banyak koin lainnya yang juga masih dalam performance yang positif. Gitu. Apakah Bitcoin naik atau turun? Kita lihat closing daily time frame ya hari ini. Let's say Bitcoin mampu mempertahankan 108.500, maka itu adalah sentimen bagus untuk pergerakan Bitcoin naik dan rally sampai beberapa hari ke depannya. Gitu. Semoga aja positif. Semoga data penting hari ini juga cenderung menguntungkan untuk Bitcoin. Gitu. Hari ini cukup unik karena semua aset kelas rally meskipun nggak semuanya pump tinggi ya. Indeks dolar mulai recover, emas juga recover, S&P 500 recover, Bitcoin pun juga sama gitu. Semoga aja ini merupakan sebuah awal yang baik untuk Bitcoin. Yuk kita pantau market. Kalau bullish, kesempatan kembali buat akumulasi. Ya, ini belum berakhir, teman-teman. Jadi itu sih skenario terdekat pada Bitcoin saat ini, potensi untuk tren bullish lanjutan. Itu aja buat pembahasan kali ini. Teman-teman, kita ada komunitas diskusi juga di Telegram. Ya, buat teman-teman yang punya Telegram, feel free untuk join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu. Sekian aja, akhir kata saya Andre. Makasih.